Dan pemirsa, apakah ada pengecualian hukum untuk orang yang memiliki masalah mental? Kita akan membahasnya dengan kriminolog Universitas Indonesia, Prof. Adrianus Meliala. Selamat pagi, Prof. Adrianus. Selamat pagi, Mas Jason. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami, Prof. Dari apa yang disampaikan oleh rekan Insan Suwardi tadi, ada beberapa temuan. Adanya keterangan bahwa sudah berubah sikap 2 bulan terakhir, pada saat diperiksa juga sempat tertawa begitu, dan yang paling mencengangkan adalah dirinya mengaku mendapatkan bisikan gaib. Anda melihatnya memang ada gangguan mental di sini? Ya, kita ikuti aja penjelasan dari penyidik bahwa ada dugaan psikotik skizofrenik ya. Saya sendiri beranggapan bahwa kalau yang bersangkutan itu mendengar suara-suara, bisikan-bisikan yang memaksa yang bersangkutan untuk melakukan sesuatu, itu sebetulnya lebih dekat ke psikotik paranoid sebetulnya. Tapi ya kalau memang ada pihak yang sudah memeriksa seperti itu oke saja. Namun yang pasti adalah bahwa psikotik skizofrenik atau psikotik paranoid itu adalah satu bentuk gangguan jiwa yang mana pelakunya itu perlu dibebaskan dari gangguan dari sangkaan pidana, dari tuntutan pidana. Jadi beda dengan misalnya sekadar behavioral disorder biasa atau gangguan yang kita sebut sebagai gangguan neurotik di mana masih dapat dianggap sebagai pelakunya adalah liable atau bertanggung jawab secara pidana, maka pada konteks gangguan psikotik ini pelaku itu bebas dari dari ancaman pidana. Ya. Maka karena nanti pasti akan ada semacam reaksi respon dari masyarakat ya, wah enak sekali sudah bunuh kok bisa melenggang kanggung gitu ya. Maka untuk itu perlu hati-hati ya, perlu betul-betul akurat dalam rangka menegakkan diagnosa bahwa yang bersangkutan memang mengalami psikotik, skizofren atau paranoid tadi begitu. Oke, Prof. Adrianus, saya mau minta ditegaskan lagi. Kalau dilihat dari ibu ini, dari tersangka ini masuknya dari kategori apa nih berarti ini? Skizofrenia atau gangguan mental lain atau seperti apa? Dan apakah semua gangguan mental, semua golongan gangguan mental itu harus dibebaskan dari jerat pidana? Tidak, jadi sebagaimana tadi saya katakan bahwa gangguan kejiwaan psikotik lah yang kemudian lalu membuat pelakunya itu bebas dari ancaman pidana, tidak terkait dengan konteks gangguan neurotik dan gangguan behavioral disorder. Ya, nah pada konteks gangguan psikotik ini maka ada 2 kelompok besar ya, yakni skizofren dan paranoid tadi. Maka kalau tadi bicara mengenai bisikan-bisikan itu adalah sesuatu hal yang khas psikotik paranoid. Tapi tentu saja dalam hal ini pihak yang memeriksa yang tentu punya akses pada data langsung yakni pada pelaku tentu lebih akurat ya. Jadi saya dalam hal ini kita ikut saja apa yang menjadi assessment dari kepolisian. Nah, poin saya adalah bahwa kalau memang sudah jelas bahwa yang bersangkutan memang mengalami psikotik akut khususnya terkait dengan jenis skizofren, maka tentu penanganannya perlu hati-hati. Jadi ketika tadi saya mendengar bahwa Pak Kapolres bicara mengenai begini, bahwa tersangka itu ngomongnya masih ngaco-ngaco, ngomongnya masih tidak jelas. Ya iya, itulah memang indikasi dari seorang psikotik skizofren dan psikotik paranoid. Jadi jangan lalu pula kita mengharapkan dia lalu bisa lancar ngomongnya, teratur, punya hubungan satu kalimat dengan yang lain, sebagaimana layaknya tersangka yang normal gitu ya. Jadi langsung kita sebetulnya harus meletakkan standarnya pada standar bahwa dia adalah orang yang psikotik gitu ya. Demikian juga terkait dengan tadi perlakuan terhadap anak yang menjadi penyaksi ya, yang dilakukan oleh KPAD kalau saya nggak salah. Nah, ketika yang bersangkutan ketika tadi Bapak KPAD bilang bahwa ya kelihatannya ada indikasi trauma, takut lah, itu artinya dia sudah bertanya-tanya, dia sudah mengejar pada si anak tentang apa yang terjadi. Itu bahaya itu. Ya justru itulah yang menjadikan nanti anak itu trauma. Karena tadi ada orang yang secara tidak sengaja, mungkin niatnya baik ya, tetapi secara tidak sengaja mencungkil suatu ingatan yang sebetulnya oleh anak itu tengah dia repres ya, dia pendam ke dalam, tapi kemudian diangkat secara tidak bertanggung jawab. Baik. Melalui pertanyaan tadi, ada apa dek? Nah itu yang sebetulnya nggak boleh. Oke. Begitu yang saya harus kita perhatikan. Ya, Prof. Adrianus, singkat saja terakhir, tapi selain ada dugaan gangguan mental, ada juga ditemukan pisau yang digunakan oleh tersangka untuk membunuh anaknya, diduga membunuh anaknya, dan ada sekitar 20 tusukan. Apakah kemudian ini tidak menjadi pemberat? Saya kira konteksnya adalah konteks gangguan jiwa dan yang lain itu adalah lebih pada pelengkap saja karena memang dari berbagai kasus yang ada itu memang biasanya ketika orang sudah tidak lagi mampu mengontrol dirinya terkait dengan suara-suara yang selalu menghancamnya, selalu menekannya, maka kemudian dia lalu melihat
subjek atau korban sebagai target yang lalu kemudian dia bisa bunuh, dia bisa sembelih gitu ya. Jadi itu bukan menjadi satu hal yang memberatkan karena tadi dia sudah dikuasai oleh kondisi ketidaksehatan mentalnya. Begitu. Baik, terima kasih. Kriminolog Universitas Indonesia, Prof. Adrianus Meliala telah memberikan insight bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Dan pemirsa Selamat Pagi Indonesia akan kami lanjutkan dengan sejumlah informasi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.